200 proyek sosial kategori kompetisi inovasi proyek sosial program Pemuda Pertamina Foundation tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pertamina. Mungkin itu ada Google Scholar dari Mas Raffi, bisa dilihat teman-teman setelah kegiatan ini. Mas Raffi juga merupakan sekarang menjadi mahasiswa Magister Biologi UGM, pernah menjadi Kepala Divisi Riset dan Konservasi Biolaska Angkatan 8, terus pada tahun berikutnya menjadi Dewan Adat Biolaska Angkatan 9, terus merupakan anggota dari Butterflies of Yogyakarta, terus juga anggota Kalamak, serta anggota dari Sahabat Hayat. Ini merupakan CV kontak dari Mas Raffi, dan itu adalah IG dari Mas Raffi. Mungkin pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raffi. Untuk waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk calon anggota sudah hadir semua? Sudah hadir semua belum? Raihan belum masuk, Mas. Rehan. Oh ya, Ya. ini kan lama nggak jumpa dan kita untuk anggota baru diadakan pertemuan lagi ya. Saya agak-agak lupa, coba dari awal itu ada Ananda Wulandari, coba perkenalan nama panjang, terus nama panggilan, prodi sama semester. Jadi nanti untuk tujuannya sasaran teman-teman dan pandangan teman-teman ke kepenulisan seperti apa. Dari calon anggota dulu, terserah mau siapa aja, monggo. Ayo Ananda bisa perkenalan dulu. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Raffi. Perkenalkan, nama saya Ananda Wulandari, biasa dipanggil Nanda, dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 23, sekarang semester 2. Oke, terima kasih. Lanjut. Ayo yang calon anggota perkenalan siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Devina Puspadewi, panggilannya Devina, dari jurusan Biologi Angkatan 2022. Semester? Semester 4. Oke, semester 4 ya. Next. Perkenalkan, saya Intan Salino Varianti, biasa dipanggil Intan, dari Prodi Biologi Angkatan 2022, sekarang semester 4. 2000 berapa? 22. Semester 4 juga ya? Iya. Oke, next. Itu Muhammad Ardian dari calon anggota atau umum? Saya calon anggota. Ya, tinggal di Kopas. Ya Allah. Baru ngopi ya? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya Lanjut calon aja. anggota. Prodi? Saya Muhammad Ardian Alvara Madani dari angkatan 23. Bio ya? Biologi?
Ya, biologi. Semester 2 juga ya? Ya, sama semester 2. Oke, sip. Lanjut yang belum. Masih siapa lagi? Itu ada Awan sama Ihsan, bisa perkenalkan. Awan. Oke ya, Awan sama Ihsan ada di Zoom. Alfiah udah ya? Ini Alifa sama Alfi pengurus, Mas. Oh, iya sih. Alfi. Ihsan ini ada, Mas. Misan ada ya? Silahkan perkenalan. Udah nggak usah perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Amali, Ya, Prodi Biologi 2023, semester 2. oke, semester 2 ya. Next. 3, 4, 5, 6, 7. Awan ya? Belum ada orang ya, Awan? Ada Polda DIY, tolong diamankan yang belum absen ya. Oke. Izin Fatma, saya bisa share screen sendiri bisa nggak ya? Untuk admin. Bisa, Mas, sebentar ini lagi di event sama pengurus. Alfiah Nurul Aini ada nggak? Udah keluar ya? Kelihatan semua? Kelihatan, Mas. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu itu ada Kurniawan Tri Aji itu dari prodi apa? Cek panitia. Dari Biologi 23, Mas. Biologi 23 ya. Kalau Alfiah Nurul Aini, Alfia Pebio 23, Mas. 23. Oke, oke. Ya, terima kasih untuk panitia dan teman-teman anggota Biolaska ataupun dari umum. Di sini saya akan berbagi atau kita saling belajar bareng ya tentang petunjuk penulisan manuskrip untuk skripsi, tesis, report, dan tulisan ilmiah lainnya. Mungkin nanti isinya terkadang di dalam setiap format aturan universitas satu dengan lainnya agak berbeda. Tapi untuk secara keseluruhan, untuk jurnal-jurnal artikel itu sama. Nah,
Untuk yang pertama, berhubung ini dalam rangka untuk teman-teman calon anggota suku Biolaska, jadi materi ini diperuntukkan untuk calon dan seluruh anggota suku Biolaska dan terbatas untuk dipublikasikan bagi umum. Kemudian isi materi ini merupakan pendekatan untuk publikasi manuskrip di jurnal ilmiah. Ada kemungkinan terdapat perbedaan, yaitu yang di universitas satu dengan universitas lainnya. Kemudian yang tiga, ada materi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan penulisan karya ilmiah. Jadi untuk materi yang disampaikan saat ini, kita ada empat materi. Yang pertama adalah timeline review naskah secara online, kemudian teknik umum penulisan ilmiah, struktur manuskrip dan cara penyusunannya. Yang keempat adalah kesalahan teknis yang sering dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa secara umum. Nah, untuk mempermudah pengerjaan dan penulisan artikel ilmiah, kita bisa menggunakan Google Doc bersama. Ya, jadi teman-teman mungkin dari nanti calon anggota, jika sudah dibagi tim pertaksa, bisa membuat Google Doc bersama dengan format proposal Dikjut, kelompok atau taksa, kemudian tanggal edit. Dan untuk naskah akhirnya bisa ditulis draft Dikjut, kelompok atau taksa yang nanti akan direview oleh pengurus atau panitia. Dan proses koreksi naskah ini kita pakai sistem independent learning ya. Jadi teman-teman ini nggak kita oyak-oyak, nggak kita suruh-suruh, tetapi kita mendalami ilmu dan skill itu sambil belajar. Itu tergantung dari personal masing-masing untuk kerelaan belajar. Kemudian pengurus ini tidak akan memperbaiki kesalahan dari teman-teman calon anggota, tetapi akan mengarahkan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kita udah nggak mendikte lagi, tetapi kita juga mengarahkan. Ya, jadi dari pengurus ataupun panitia mengarahkan teman-teman untuk memperbaiki penulisannya. Nah, nanti kalau teman-teman pakai format Google Docs, yaitu bisa ini ada editing, suggesting, viewing. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengganti atau mengkoreksi data teman-teman bisa pakai suggesting agar filenya kelihatan jika itu diperbarui atau tidak. Semoga teman-teman sudah pernah menggunakan ataupun sudah pernah mencoba menggunakan Google Doc bersama ya. Ya, ini catatan secara umum yang meresolve komentar nanti adalah reviewer agar teman-teman bisa teratur dan jelas dalam penulisan artikel tersebut. Selanjutnya adalah teknik umum penulisan ilmiah yang sering digunakan. Yang pertama adalah menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini di sini ada linknya. Kemudian ada KBBI. Di sini juga ada linknya dari kemdikbud.go.id. Diharapkan teman-teman juga bisa membaca dan menelaah dari hasil tersebut. Untuk alur pelaksanaan report, skripsi, ataupun tulisan ilmiah yang lain,
ini untuk teman-teman yang skripsi juga bahwa di biologi UIN Sunan Kalijaga menerapkan skema seperti ini bahwa skripsi itu pembuatan outline skripsi dulu, kemudian ada proposal skripsi, naskah skripsi, kemudian munakosah ya. Walaupun teman-teman baru ada yang semester 2, tetapi ini perlu pengenalan lebih awal biar teman-teman tahu nih bahwa penulisan besok skripsi seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa baca di pedoman itu di halaman 26, yaitu panduan skripsi biologi. Nanti kalau mau minta PDF-nya bisa langsung ke panitia. Ini ada file skripsi untuk pendidikan biologi maupun biologi. Tentunya ini menyangkut layout dan tata letak format. Nanti untuk file report dari teman-teman calon anggota bisa diminta langsung ke pengurus. Kemudian yang file skripsi biologi dan pendidikan biologi, filenya juga ada di pengurus, nanti tinggal minta aja. Nah, untuk yang penting di sini adalah penulisan nama ilmiah. Jadi kadang teman-teman sedikit lupa ataupun kurang tepat bahwa ada aturan penulisan nama ilmiah beserta authorship dan nama lokal tersebut itu dimunculkan saat awal, saat pertama kali muncul dalam teks. Sesudahnya cukup disebutkan salah satunya. Kemudian berlaku terpisah untuk judul, abstrak, dan konten manuskrip. Ya. Dan ini contoh penulisannya. Jadi contoh ini burung celepuk Jawa, Otus angelina, Finch merupakan spesies burung. Jadi di awal itu untuk nama spesies, nama lokalnya disebutkan. Kemudian di kalimat selanjutnya itu langsung boleh ke nama lokalnya, boleh ke nama ilmiahnya. Kalau pakai nama ilmiah langsung disingkat oh Angelina. Jadi itu menandakan nama genusnya Otus. Tetapi kalau di awal kalimat teman-teman harus nyantumin genus dan spesiesnya. Ya, jadi untuk di awal kalimat itu ditulis secara lengkap. Untuk penulisan singkatan saat pertama kali muncul di paragraf itu juga disebut dengan kepanjangan yang lengkap seperti Taman Nasional Gunung Merapi, tutup buka kurung TNGM. Nah, nanti di paragraf selanjutnya tinggal teman-teman pakai singkatan TNGM supaya efisien dalam penulisan manuskrip. Nah, untuk sumber gambar dan warna, yang pertama pastikan sumber gambar disebutkan sumbernya. Jadi misal gambarnya itu dari orang lain, disebutkan nama pemilik gambarnya. Kalau nama pribadi yang ambil foto, disebutkan juga. Kemudian judul gambar idealnya mendeskripsikan secara lengkap. Jika harus panjang, sebenarnya tidak masalah, tapi tetap harus dibuat sepadat mungkin. Dan warna untuk penampilan diagram sebaiknya menggunakan warna gradasi hitam putih atau pola pattern untuk membedakan antar variabel. Nah, ini untuk contoh sumber gambar. Jika teman-teman itu dokumentasi pribadi ya sebutkan sumbernya. Jadi sumbernya dokumentasi pribadi. Kemudian jika dari Taman Nasional ataupun dari orang lain, sebutkan sumbernya tersebut dari mana. Agar tidak plagiat atau mengcopy paste, copyright-nya kena nanti.
Eh, Terus kadang kita menampilkan tabel yang di situ entah variabel lingkungan, tabel spesies, sebaiknya tabel itu tidak terpotong. Ya, jadi tidak terpotong, dan kalau terpotong nanti eh, di bagian kolom atau judulnya harus berlanjut. Ya, seperti itu. Untuk rujukan gambar dan tabel ini dasar, yaitu semua gambar dan tabel harus dirujuk di dalam teks. Contohnya seperti ini. Langkah awal, titik-titik awal, terus pengumpulan data cabak kota di kawasan TN, nanti dirujuk di gambar berapa. Kemudian variabelnya juga dirujuk agar lebih jelas. Nah, untuk penulisan angka ini kadang teman-teman lupa. Jadi untuk angka 1 sampai dengan 9 yaitu dieja. Ya, untuk angka 1 sampai 9 itu dieja. Kemudian ada pengecualian jika diikuti satuan atau unit. Misalnya kilometer atau sentimeter itu langsung ditulis angkanya, nggak perlu dieja. Kemudian angka di awal kalimat itu nggak boleh langsung, misalnya 14 dalam bentuk angka di awal kalimat nggak boleh. Bolehnya dieja, seperti 14 plot diletakkan lokasi titik-titik. Nah, terus untuk angka lebih dari 10 itu bisa langsung dituliskan angkanya. Ini kadang beberapa penulis lupa untuk menerapkan hal yang dasar seperti ini. Kemudian fungsi hyphen, endes, sama mdas itu bisa dicari di simbologi. Jadi untuk aturan ini kadang teman-teman pakai yang ini hyphen. Jadi fungsinya teman-teman samain pakai hyphen semua. Ternyata untuk penggunaan ini ada aturannya. Seperti di endas ini jika untuk kisaran waktu dan kisaran tanggal suhu itu pakai endas. Nanti di simbologi itu ada. Kemudian mdas itu fungsinya untuk pengganti kurung atau koma. Seperti contoh di nomor 3 ini. Lanjut di struktur manuskrip dan penyusunannya. Yang pertama itu mengenai judul. Ya, urgensi judul yaitu menjadi salah satu kunci kesuksesan publikasi. Itu bersama dengan abstrak dan kata kunci. Itu nanti kata kunci dicari, kemudian dari hasil pencarian tersebut dibacalah. Pertama kali adalah judul, kemudian abstrak, dan bagian isi. Jadi judul itu menarik atau tidak, yaitu untuk pemahaman atau menarik pembaca agar membaca bacaan tersebut. Untuk judul yang ideal, ini idealnya pertama adalah mewakili isi naskah dan kontribusi ilmiahnya, terus bisa menarik perhatian tentunya. Selanjutnya menunjukkan keunikan penelitian atau perbedaan dengan penelitian serupa. Dan idealnya itu maksimal 15 kata substantif. Kemudian hindari penggunaan singkatan, terus gunakan kata-kata yang menarik perhatian pembaca dan jangan gunakan kata studi, analisis, atau semacamnya yang bias
sebagai judul. Biasanya formula judul untuk bidang biologi itu ada seperti faktor lingkungan yang dimanipulasi, parameter yang diukur, organisme yang dipelajari. Ya, ini contohnya seperti pengaruh tutupan kanopi terhadap pertumbuhan spesies invasif Chromolaena odorata, yaitu ini judulnya menitik beratkan pada organisme yang dipelajari, kemudian ada keanekaragaman kupu-kupu di kawasan Menoreh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk judul flora atau fauna, ya tentunya flora atau fauna itu nggak punya KTP ya. Jadi untuk penulisan judul secara ilmiah tidak perlu sampai menyebutkan sampai ke Dukuh, RT, atau RW secara spesifik itu nggak perlu. Jadi kalau di jurnal-jurnal umum yang terakreditasi yaitu menggunakan administratif cukup di bagian kabupaten aja. Kabupaten kemudian provinsi. Untuk secara spesifik misalnya di desa apa, di dukuh apa, nanti bisa di bagian metode, waktu, dan tempat. Kemudian abstrak tentunya jumlah kata maksimum itu ada beberapa jurnal yang menentukan berapa kata maksimumnya. Kemudian abstrak itu mencakup yang pertama latar belakang, tujuan, metode, hasil utama, dan implikasinya. Atau simpulan nanti. Jadi abstrak nggak usah panjang-panjang. Kemudian harus bisa berdiri sendiri stand alone. Ya, tentunya dihindari singkatan dan citasi. Untuk kata kunci yaitu hindari singkatan kecuali jika memang sudah menjadi istilah umum. Urutkan sesuai alfabetnya. Kemudian kapitalisasi hanya kata yang pertama. Terus separator koma atau semikolonnya harus diperhatikan. Dan ini misalnya kalau teman-teman membuat contoh kata kunci pohon, vegetasi, perkebunan yang itu sangat general. Jadi jika teman-teman googling nanti pohon pohon itu masih general, vegetasi masih general. Jadi mungkin teman-teman bisa spesifikasi yaitu mungkin langsung di spesies kunci ataupun di lokasi spesifik. Nah, untuk report, kemudian skripsi ataupun tesis, ada di bagian pendahuluan itu ada bagian latar belakang, masalah, tujuan, hipotesis, manfaat penelitian. Ya, untuk poin D di skripsi biologi maupun pendidikan biologi UIN Sunan Kalijaga memang tidak ada, jadi langsung poin A, B, C, E, seperti itu. Untuk menentukan latar belakang penelitian, yaitu yang pertama kita cari 5W1H-nya, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, bukan sekedar tinjauan pustaka juga, yaitu harus selaras isinya. Nanti teman-teman jika membuat latar belakang ada state of the art-nya, apa yang sejauh ini diketahui mengenai topik yang diteliti, kemudian gap atau celahnya, apa yang masih belum diketahui tentang penelitian tersebut, kemudian informasi apa yang masih belum lengkap, itu urutan
untuk mencari celahnya, kemudian kebaruannya, apa kontribusi penelitian ini dalam menjawab pertanyaan menutup gap atau poin kedua, poin kebaruannya apa. Jadi teman-teman kalau buat latar belakang bisa disesuaikan dulu yang sejauh ini diketahui mengenai topik yang ditelitinya, kemudian cari gapnya dan kebaruan dari gap tersebut. Terus kadang nih teman-teman skripsi atau yang lain, kadang karena sesuatu penelitian belum dilakukan sebelumnya, itu tidak selalu berarti penelitian tersebut urgent untuk dilakukan. Kadang beberapa riset, oh ini belum diteliti nih. Itu bukan berarti riset itu urgent kalau tidak diketahui gapnya. Jadi teman-teman harus paham gap analisis yang kuat untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian masalah yaitu deskripsi singkat mengenai apa yang menjadi permasalahan penelitian. Kemudian diperoleh dari gap yang diidentifikasi dalam analisis kesenjangan. Terus kebaruannya ada konflik atau pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Kemudian ada metode baru yang belum dicoba. Ada temuan yang akan dibuktikan kebenarannya ataupun upaya memperluas pemahaman temuan yang sudah ada. Untuk tujuan tentunya menjelaskan dari poin B tadi, kebaruan apa yang ingin dicapai. Terus penting untuk yang pertama membantu fokus pada hal-hal yang penting dalam penelitian, menghindari koreksi data yang tidak perlu, kemudian mengatur penelitian dalam tahap-tahap yang jelas, yaitu disarikan dari permasalahan ilmiah dulu, dievaluasi, kemudian tujuan ini diurutkan dari yang terpenting, utama, kemudian ke yang paling tidak penting. Untuk hipotesis seperti ini ya, hipotesis jadinya harus selaras dengan permasalahan. Mungkin teman-teman yang nanti melanjutkan studi di UGM ataupun UNY akan menampilkan bagian hipotesis yang menunjukkan bahwa salah satunya adalah apakah kandungan natrium tanah menentukan perbedaan kekayaan spesies pada komunitas A dan komunitas B. Yaitu jawaban tentatif atas masalah penelitian. Ya, terus hipotesisnya apa? Itu nanti diajukan dalam tulisan tersebut. Kemudian manfaat penelitian yang kadang teman-teman kurang tepat itu seperti yang ini ya, yang tabel sebelah kiri, ya ini untuk manfaat hasilnya memberikan informasi mengenai keragaman jenis, terus memberikan informasi mengenai tingkatan penutupan, itu bukan hasil penelitian itu sendiri sebenarnya. Nah, manfaatnya tuh untuk yang dirasakan ke sekitar penelitian tersebut. Misalnya menyadarkan masyarakat sekitar hutan, memberikan rekomendasi ke depan mengenai pengelolaan hutan seperti itu. Jadi dibedakan antara manfaat hasil penelitian itu sendiri dan yang bisa dimanfaatkan dalam penelitian itu kepada orang lain ataupun ke lingkungan sekitar.
Untuk tinjauan pustaka selanjutnya, idealnya adalah semua yang dapat mendukung pembahasan hasil penelitian, kemudian lihat kata kunci dan poin-poinnya. Tidak perlu panjang, yang penting tinjauan pustaka itu efektif dari tadi latar belakang dan pendukung gap analisisnya dari teman-teman itu sendiri. Kemudian metode, yaitu pentingnya menulis metode yang baik. Mungkin tadi ada Ibu Siti Aisyah yang telah menyampaikan materi tentang metodologi penelitian. Ya, jadi bagian yang terpenting dalam suatu penelitian itu adalah metodenya, yaitu kesahihan atau metode ilmiah yang diuji. Nah, makanya metode itu ditulis secara teliti dan rinci namun padat dan efektif. Yaitu kalau teman-teman di bagian metode nanti menampilkan ukuran plastik ziplock atau warna raffia itu dirasa tidak perlu karena kurang efektif. Yang penting metode yang digunakan nanti. Nah, untuk struktur metode pada jurnal ilmiah berbeda dengan skripsi atau tesis, yaitu ada struktur standar skripsi atau tesis biasanya waktu dan lokasi penelitian, kemudian ada alat dan bahan yang kedua, dan selanjutnya cara kerja itu nanti bisa dijadikan report bagi teman-teman yang melakukan penelitian nanti. Nah, untuk hasil penyajiannya yaitu didukung oleh data terpilih, jadi dari hasil analisis nanti data yang relevan dengan tujuannya ditampilkan, kemudian representatif yang paling umum dan contoh terbaik dari hal yang ideal atau pengecualian, yang tentunya nanti akan ada tabel ataupun gambar yang wajib dirujuk di dalam teks tersebut. Ya, kayak seperti ini, yang bagian kiri itu terlalu boros dan yang efektif sebelah kanan untuk penamaan gambar. Untuk pembahasan tentunya teman-teman juga harus cek KBBI, penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan, kemudian jangan terlalu lebay atau melebar kemana-mana, yaitu nanti pembahasannya sesuai dengan gap tujuan dari teman-teman tulisan penelitian tersebut dan berdasarkan data dan fakta. Nah, itu paling jelas kalau metode atau kepenulisan ilmiah. Ini ada cara membahas hasil penelitian. Ya, walaupun ini teoritis semua, jadi tidak seperti pas di lapangan ya, kayak fotografi, pengambilan data yang bisa lebih divisualkan, tetapi untuk cara kepenulisan atau menulis ini teoritis, harus secara runtut dan lengkap. Jadinya untuk menafsirkan hasil yang diperoleh, misalnya prinsip baru apa yang diperoleh atau diperkuat, kemudian apa yang bisa digeneralisir dari hasil yang diperoleh, yang tentunya nanti ada hasil interpretasi, ya hasil dari data teman-teman itu dapat apa, kemudian interpretasinya kenapa datanya seperti ini, kemudian didukung atau bertentangan dengan hasil, yaitu nanti dari teman-teman kajian pustaka itu dicek lagi seperti apa, yang mungkin ada yang bertentangan dengan teori nih hasilnya, mungkin sama dengan teori hasilnya ya. Nanti
terjadi kajian ulang. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan esensi kesimpulan. Kesimpulan tentunya ringkas, tidak panjang lebar. Terus tentunya membahas hasil yang jelas. Kemudian rekomendasi penelitian biasanya di masa mendatang seperti saran itu ada di bagian kesimpulan. Untuk gaya rujukan teman-teman bisa pakai Zotero, Mendeley, BibTeX, Japref, EndNote. Nah, untuk yang umum digunakan itu Mendeley sama Zotero. Untuk file tutorialnya juga ada di panitia. Nanti panitia bisa membagikan reference manajernya agar lebih mudah bagi teman-teman. Jika tutorialnya masuk ke bagian kepenulisan ini terlalu padat, jadi teman-teman belajar dari PDF yang nanti dibagikan oleh panitia. Dan di biologi ini ya kita secara umum pakai format CSE. Kan kalau di reference manager itu ada Chicago, Turabian, APA, MLA, ACS, AMA. Nah, itu ternyata ada penggunaan tersendiri, yaitu entah yang sejarah seni musik pakai format Turabian, kemudian kimia pakai ACS, APA, pakai psikologi, jurnalistik, pendidikan, mungkin pendidikan bisa pakai format apa, kalau yang biologi bisa pakai CSA. Nah, ini rujukan yang umum di bidang biologi, yaitu ada autor dan tahun yang teman-teman dapat lihat di PowerPoint ini. Nah, kemudian untuk citasi, di awal kalimat bentuknya seperti itu. Misalnya bila buka kurung 2023 menyatakan bahwa, kemudian jika penulisnya lebih dari 3 biasanya disingkat dengan et al. Terus di tengah dan akhir kalimat, yang di tengah ini seperti itu. Kemudian yang bagian akhir biasanya dibuka kurung, koma, kemudian tahun tutup kurung seperti itu. Dan kadang teman-teman ini ya referensinya misal dapat rujukannya dari nih contohnya Ramirez 2008, Bulton 2008, Latrubes 2005, Sarpenter 2011. Nah, kadang teman-teman dapat jurnalnya Latrubes nih. Nah, tetapi cuman ditulis Latrubesnya aja 2005, tetapi nggak pakai citasi sebelumnya, kayak urutan penulis yang menulis sebelumnya siapa, kadang langsung di bagian yang akhir. Untuk penulisan citasi, sebaiknya teman-teman runtut ataupun membaca jurnal pertamanya itu. Kadang pengertian atau makna dari kalimat dari jurnal pertama, kedua, dan ketiga pasti ada perbedaan. Jadi kadang ada salah tafsir di beberapa statement atau kalimat yang itu bukan tujuan dari penelitian yang pertama. Seperti itu. Ini daftar pustaka. Jika sudah ada doi, ya doi, itu tidak perlu pakai link. Jadi cukup nomornya ini udah cukup itu. Kemudian kesalahan teknis yang sering dilakukan yaitu pertama tipe. Nah, untuk antisipasi tipe itu
pakai Google Doc. Kadang yang tidak baku, kemudian tipe, itu ada pembenahan secara itu ya. Jadi otomatis, pembenahan secara otomatis, tapi teman-teman perlu cek juga di KBBI atau WEBI bahwa itu emang eh, pembenaran yang benar atau pembenaran yang salah. Kemudian kolon, kadang teman-teman eh, memberikan tanda kolon itu sebelumnya di space. Yang benar itu sebelum kolon itu nggak perlu di space. Langsung disahkan oleh titik dua ataupun kolon. Kemudian spasi ekstra kadang lupa juga, makanya nggak perlu itu konjungsi atau eh, pelebaran spasi antar paragraf. Kemudian kata sambung, teman-teman juga harus belajar dari pengecekan di KBBI dan WEBI. Nah, ini saya dapat referensi penulisan ini secara ilmiah dari skripsi biologi UIN Sunan Kalijaga, kemudian dari dosen pembimbing tesis saya dari UGM, dan dari eh, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga. Nah, untuk format laporan Dikjud nanti disesuaikan lebih ke panduan skripsi biologi 2003 dan nanti mungkin ada sedikit modifikasi dari pengurus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raffi atas penyampaian materinya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu diskusi. Ya, ya sebelum diskusi ya, saya ucapkan selamat kepada Ananda Wulandari dari PBU 2023 dan Alfiah Nurul Aini 2023 yang kemarin sepertinya mengikuti lomba LKTI ya. Coba Ananda sama Alfiah ada? Ada, Mas. Alfiah ada nggak Alfiah? Belum hadir ya? Iya. Untuk Ananda Ini ada ya? terkendala dengan jaringan. Tentang jaringan ya. Ya untuk Ananda dan Alfiah nanti langsung dari saya ada apresiasi karena teman-teman sudah ya menyalurkan kepenulisan teman-teman dan alhamdulillah mendapatkan hal yang terbaik. Ini ada tiga buku. Yang pertama ada Herpetofauna, kemudian laba-laba di kawasan kars, sama Lepidoptera dan Odonata di Menoreh. Nah ini mungkin Ananda dan Alfiah nanti silahkan diambil setelah teman-teman menyelesaikan Dikjud. Ya, jadi ya udah nggak ada syarat teman-teman Alfiah sama Ananda sel- selesai Dikjud, silahkan nanti hubungi saya entah chat atau DM, silahkan dipilih dan diambil buku tersebut. Itu. Baik, Mas. Makasih banyak. Oke, oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman atau mau sharing nih, ada yang berbeda mungkin dari teman-teman, dipersilahkan sih.
Itu yang skripsi itu pengurus juga nggak apa-apa sih Taya. Santai. Sebenarnya kalau kepenulisan itu emang harus rentat bacanya sih. Dulu saya sering di lapangan dan malas menulis, sukanya cuma foto, jalan-jalan, penulisannya telat, ya ternyata ada dampak dan efeknya sih. Data udah punya, tetapi untuk kompetensi kepenulisan agak tertinggal. Jadi harus lari belajar tentang penulisan dari awal. Silahkan teman-teman kalau mau sharing aja sharing nggak apa-apa sih. Kayak siapa tadi? Ananda atau Alfiah sharing tentang LKTI-nya seperti apa juga boleh sih. Ya teman-teman belajar bareng intinya gitu. Mungkin Alfiah bisa Alifah Ananda bisa sharing kemarin ikut apa, LKTI-nya seperti Izin apa. bertanya, Mm-mm. Boleh bertanya. besok waktu di JUT kan kita pengamatan. Nah, itu pas pengamatan itu berarti kita mencari masalah. Karya ilmiah kan tulisan untuk mencari jawaban kan dari atas permasalahan. Berarti nanti pas waktu pengamatan Sinyal ya. kita mencari masalah, kita pilih. Oh ya. Teman-teman sama pas di JUT, pas ambil data ya, teman-teman juga ada kompetensi tersendiri yang mungkin nggak diajarkan di ruang kelas ya. Jadi kita ngobrol komunikasi dengan orang lokal itu seperti apa, sopan santun kita di lapangan kepada orang lokal seperti apa, cara menggali masalah atau kebaruan kepada orang lokal di sekitar seperti apa itu ya perlu perlu belajar. Jadi teman-teman belajar hal tersebut saat ambil data. Ya, jadi teman-teman cari masalahnya itu langsung dari lingkungan sekitar penelitian teman-teman yang sudah ditentukan. Misalnya ya di Gunung Kidul ataupun di Sleman-Turi, ya teman-teman di situ berbaur dengan masyarakat. Ngobrol, ini udah pernah ada riset apa, yang kurang apa, kemudian kenapa ada hal seperti ini, ya teman-teman di situ ya menggali mencari masalah tersebut. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Wulandari ataupun yang kurang tadi sempat keputus soalnya. Baik, Mas, sudah terjawab kan? Oke, oke. Oh ya, Wulandari kemarin ikut kompetisi LKTI tentang apa? Sama Eh, Alvia. subtemanya pendidikan, Mas. Oh, pendidikan, terus judulnya? Eh, judulnya ini aplikasi solusi stunting dengan tempe moringa aloe vera. Jadi kita buat rancangan aplikasi untuk pendidikan buat masyarakat tentang stunting itu. Tapi kita juga buat solusi itu membuat produk tempe dari moringa aloe vera dari kelor untuk mengatasi masalah stunting. Gap analisismu apa? Stunting Analisis, itu ya? Gap, iya, jadi
permasalahan yang kamu cari. Yang Stunting sama yang kebaruannya pengembangan aplikasi ya. iya, Mas. Ya. Oh ya, Fatma, untuk teman-teman sudah dibagi kira-kira, sudah dibagi untuk kelompok atau timnya. Sudah, Mas. Sudah tadi sempat rembukan juga sama teman-teman pengurus, sudah dibagi per taksa. Lokasinya udah fix atau belum? Untuk lokasi besok kan itu latihan ya, Mas, masih di KTH Wanapaksi. Untuk lokasi nanti dirembuk sama sama calon anggota, soalnya ada 2 pilihan lokasi di Magelang sama di Purwosari Kulon Progo. Ya, udah ada 2 gambaran kan, jadi teman-teman calon anggota nanti berbaurlah dengan masyarakat. Ya, walaupun kita nggak selalu bisa ngomong sama orang lain, ya kita kayak basa-basi dulu, pendekatan dulu ke masyarakat. Kalau teman-teman misalnya besok udah masuk dunia kerja nih, jadi masuk di bagian sosial, NGO, ataupun biodiversity, kalian nggak bisa langsung masuk programnya ke masyarakat nih, langsung menawarkan saya punya program aplikasi ini untuk mengatasi stunting. Nah, itu nggak semudah itu di masyarakat. Jadi, teman-teman calon anggota yang mungkin belum pernah ataupun jarang ataupun introvert, ya cobalah untuk berkomunikasi, bersosial dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan gap analisis atau masalah yang ingin diteliti dari teman-teman. Seperti itu sih. Monggo yang lain jika ada pertanyaan. Mungkin tadi ya maaf ya, kayak itu sangat teoritis dari awal sampai akhir itu kepenulisan itu teoritis dan ya format pakemnya seperti itu. Dan tadi yang disampaikan itu sebenarnya kesalahan umum mahasiswa ataupun penulis awal yang nggak disadari walaupun cuman endas, hyphen, emdes, nah, kolon itu perlu diperhatikan nanti jika teman-teman kepenulisan dapat editor yang detail banget, ya itu jadi koreksi banyak banget nanti memperlama teman-teman untuk menuliskan penelitian tersebut sebenarnya. Kayak gitu. Vidya skripsi aman? Penulisan ya. Aman sih, Mas. Tapi mungkin aku bakal kasih pertanyaan ya, Mas, biar teman-teman yang lain juga kepancing untuk bertanya. Oh, ya. Ah, Eh, Menurut aku hal yang krusial ketika menuliskan suatu karya ilmiah itu rawan kopas atau takutnya kena plagiat kayak gitu ya, baik tulisan ataupun gambar ataupun isi, data dan sebagainya. Nah, kalau ada nggak sih dari Mas Raffi itu tips and trick untuk memparafrase kalimat sehingga kalimat itu tuh bisa disitasi dengan baik tanpa terkena plagiasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin Mas Raffi kan udah sering ini ya, sering menulis, kemudian juga sudah S2 masuk ke tesis dan sebagainya. Pasti udah explore lebih banyak tentang sumber-sumber dari jurnal, buku, atau e-book, sumber-sumber untuk menulis karya ilmiah gitu ya. Nah, bolehlah Mas sharing ke kita gitu, di mana aja sih Mas Raffi menemukan sumber-sumber bacaan ataupun penelitian-penelitian terdahulu gitu.
Itu aja sih. Terima kasih. Oke, oke. Bagus sekali pertanyaan dari Widya ya. Yang tadi pertama, biar nggak plagiasi itu gimana? Plagiasi itu ah, salah satunya yang menyebabkan hal plagiasi yaitu males. Males membaca. Udah. Jadi kadang nemu kalimat ini di jurnalnya Eka. Ya, di copy kayak clipping. Jadi cuma di copy, tempel tanpa parafrase. Itu kuncinya jangan males baca sih. Jangan males baca, kemudian kalimat tersebut itu dianalisis, bisa disederhanakan kalimatnya dan disambungkan dengan kalimat selanjutnya. Misalnya ya, kehidupan Broncosella jubata ada di Pegunungan Menoreh, kemudian ada di ah, dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 1500. Nah, itu citasinya misalnya Vidya. Nah, teman-teman bisa tambahkan citasi tersebut, bisa misalnya kehidupan Broncosella jubata ada di ketinggian 1000 sampai 1500 di Pegunungan Menoreh, dan teman-teman bisa eksplor nih dari jurnal lain. Ternyata nggak cuman di Menoreh toh, nggak cuman di dataran tinggi segitu, di ah, semak-semak belukar ataupun di urban area ada. Itu bisa ditambahkan di bagian belakang itu. Jadi nggak kopas satu utuh, nggak kopas satu utuh. Jadi teman-teman analisis digabungin. Nah, itu yang biar nggak kelihatan nggak plagiasi banget. Yang penting disederhanakan, tetapi masih jelas kalimat tersebut. Kemudian catatannya pakai citasi dan referensi yang jelas. Udah aman sih itu untuk biar nggak plagiasi. Yaitu intinya teman-teman jangan males membaca, jangan males cari jurnal. Nah, ini menyambung pertanyaan yang kedua, sumbernya apa aja sih? Nah, kalau internasional ya Elsevier, kemudian ada portal Garuda, ada Scholar, itu banyak di situ. Teman-teman tinggal portal Garuda nanti risetnya tentang biologi atau tentang pendidikan itu nanti ada filternya, tulis kata kuncinya misalnya urban area, biodiversity, ataupun pegunungan Menoreh. Nah, nanti itu ke filter sendiri, dicari yang sesuai dengan riset dari teman-teman. Jadi ada beberapa jurnal. Kalau teman-teman UIN kalau punya akses di jurnal berbayar tapi kerjasama itu bisa digunain. Kadang gitu. Kalau UGM biasanya punya jurnal jurnal kerjasama. Jadi dari info dari perpustakaan sih biasanya. Dari info perpustakaan update ini Elsevier atau MBI itu kerjasama sehingga kita bisa akses nih. Nah, salah satu kunci cari jurnal itu bisa kita download gratis atau akses secara gratis itu ada di fasilitas atau info dari perpustakaan kampus. Ya, mereka sering nge-share, kemudian kadang di broadcast ke email mahasiswa, jadi oh ini ada jurnal baru yang kerjasama nih. Ya, jadi dari situ kita cari informasi sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Gitu. Oke, terima kasih, Mas. Oke, Vidya. Oh iya, untuk satu tim besok kira-kira berapa orang isinya?
1 atau 2 orang? Ini yang dimaksud tim itu taksa ya, Mas? Mm-mm. Oh, berarti ada taksa yang isinya 2 anak, ada yang 1 anak. Jadi nanti yang untuk imago itu kan ada kupu sama capung. Nah, di situ diisi oleh capung 1 anak, kupu-kupu 1 anak. Jadi nanti digabung untuk imago menjadi 1 taksa imago. Seperti itu, Mas. Untuk herpet, tesia, dan juga anggrek sama ada ya. Itu tuh 2-2, Mas. Oke, oke, oke. Jadi nanti untuk kepenulisan dari teman-teman sesuai dengan format dan deadline itu ada poin tersendiri nanti di luar dari si Nanda dan Alfiah ada reward juga. Mungkin 1 atau 2 orang itu setiap tim selain ya tadi Nanda sama Alfiah udah free milih buku ya. Nanti yang terbaik silahkan juga milih buku juga dari calon anggota gitu. Yang pengurus juga kalau pernah ya nggak pernah ini dekat-dekat ini kompetisi lombanya menang juga silahkan langsung chat saya minta buku apa bilang aja sih. Soalnya yang bisa tak beriin saat ini ya yaitu karya karya buatan sendiri udah itu. Silahkan dari teman-teman yang masih bingung skripsinya ataupun calon anggota yang masih semester 2 sudah berkelahi dengan Metopen dan karya tulis ilmiah, silahkan ngobrol aja sih, santai sharing. Yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama paham aja sih. Gitu. Mas, izin tanya, Oh buat iya, kepenulisan nama ilmiah kan yang tadi efisiensinya kan nama itunya, nama aslinya terus nama ilmiahnya tanpa dikurung. Tapi kan aku belum tahu tuh itunya gimana. Tapi dari jurnal-jurnal yang aku lihat di itu, kebanyakan tuh nama ilmiahnya dikurung. Itu yang paling bener tuh kayak gimana? Terus buat dapusnya kan kita diituin pakai Mendeley yang otomatis itu. Tapi biasanya doinya tuh nggak langsung ke daftar. Itu wajib pakai doi atau enggak gitu dari oh, dapusnya. oke Intan. Yang tentang ah panitia bisa di-share yang tadi bagian spesies. Untuk jawab doinya dulu ya, doi. Doi kalau dia secara legal publishnya dia pasti ada. Yang enggak ada itu jurnalnya kadang. Jadi di reference manager kalau kita cari di akademia, Google Scholar itu enggak ada ISSN-nya, enggak ada jurnalnya itu jurnal apa. Nah, itu yang kita edit manual sebenarnya. Jadi untuk percobaan Mendeley dan Zotero itu ya kita gak proper belajar lebih. Itu nanti ada tutorialnya, jadi teman-teman bisa edit manual uh, jurnal tersebut, kemudian tipe jurnalnya itu bisa disortir sebenarnya. Udah pernah nyoba Mendeley sebelumnya, Intan? Ya, Pernah doinya nggak ada? pernah Mas. Iya, Jurnalnya yang resmi nggak? kemarin deh.
jurnal internasional atau jurnal lokal? Jurnal lokal. Hmm. Soalnya kan kita nyarinya masih di Google Scholar. Hmm. Nah, kita yaitu akreditasi dan kredibilitas jurnal itu sebenarnya juga ditentuin dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nanti dicek itu masuk ke Sinta 1 atau sampai Sinta 6 masuk ke Sinta berapa. Kemudian dia cuman ISSN tok ataupun conference. Biasanya kalau jurnal yang kredibel, doi-nya keluar. Langsung otomatis keluar. Kayak jurnal-jurnal luar negeri itu biasanya langsung keluar semua datanya. Jadi kita tinggal ganti format format judul. Kadang yang jurnal bener itu yang kalimat awal gede, yang belakang kecil, ataupun kalau ada singkatan, singkatannya gede itu. Kalau yang lokal-lokal biasanya di awal kalimat sampai belakang itu kapital kayak gitu. Jadi doi-nya misal jurnal lokalnya belum ada ya ditambah secara manual, bisa itu. Nanti panduannya juga ada dari yang satu Mendeley tutor, yang selanjutnya Zotero sama Mendeley-nya itu dari perpustakaan UGM. Itu formatnya ada, cara downloadnya, cara installnya ada semua. Tinggal teman-teman belajar di situ sih. Soalnya kalau mau dirinci gabung sama kepenulisan panjang banget. Nanti kalau teman-teman bingung, udah nyoba bingung, bisa chat itu di WA saya, udah saya masukin, ataupun DM bisa. Nanti kita belajar bareng. Itu aja sih. Untuk yang nama spesies ya, bisa ditampilin nggak, Pak? Bisa Mas, bentar. Lagi diituin sama Alfi. Next. Next. Kebablasan. Ah, itu boleh sebenarnya. Kalau misalnya burung celepuk Jawa, buka kurung, tutup kurung Otus angelina, itu boleh. Yang nggak boleh itu di awal kalimat itu pakai yang ini, pakai O titik genusnya ya. Otus itu disingkat O titik angelina, itu baru nggak boleh. Kemudian untuk memulai itu harus lengkap semua. Terus untuk efisien, kalau kalimat paling atas udah nyebutin nama lokal, nama spesies ilmiah udah ada, nggak perlu disebutin secara rinci lagi di kalimat selanjutnya. Intinya untuk efisiensi, kalau mau dikurung nama ilmiahnya juga boleh. Kayak gitu. Intan. Baik, Mas. Oke. Monggo yang lain jika mau tanya apa gitu. Aku boleh tanya nggak Mas? Boleh dong. Oke. Nah, tadi kan Mas sempat menyinggung terkait mahasiswa biologi ataupun PBio ya yang suka banget nih pengamatan, jalan-jalan, penelitian gitu, tapi enggan untuk menulis. Jadi banyak banget data-data, misal di tempat A udah ada datanya, di tempat B udah datanya, tapi nulisnya itu yang lama banget kayak gitu. Mungkin tips dari Mas Raffi untuk mengurangi hal yang seperti itu seperti apa ya Mas? Oh, itu saya banget sih. Itu menceritakan saya dulu.
yang suka foto, suka jalan-jalan, main, tapi untuk nulis males banget. Dan tersadar saat publikasi, skripsi, ya publikasi jurnal dan skripsi itu sangat penting. Jadi teman-teman yang mungkin feature-nya ke depannya pengen lanjut ke S2 ataupun jadi dosen, itu teman-teman wajib publikasi. Itu ada wawancara di beberapa perguruan tinggi ya. Itu udah pernah publikasi belum? Itu menjadi salah satu pertanyaan dan poin. Kemudian di skripsi udah punya data, tapi ya itu skripsi harus nulis mau nggak mau, walaupun teman-teman suka ke lapangan, suka foto, ya mau nggak mau tugas teman-teman untuk lulus salah satunya bisa publish jurnal artikel, entah itu Sinta 1, 2 atau Scopus 2 ataupun 1, itu bisa lulus ya. Jadi biologi aturan baru itu nggak perlu skripsi, tapi publish jurnal artikel. Nah, itu bisa ada ketentuan sendiri. Caranya biar apa ya? Biar mancing suka nulis tuh dulu itu ikut kompetisi sih. Motivasinya menang sama dapat duit kalau aku sih. Ya, menang sama dapat duit itu walaupun sering kalah juga ya, tapi ya itu yang memacu itu ikut kompetisi. Entah tingkat nasional, tingkat internasional ya dicoba aja. Kemudian karena menulis itu bisa jalan-jalan, bisa ada karya. Salah satunya yang tadi buku-buku itu adalah hasil menulis proposal project. Ya, jadi kadang kita ya mahasiswa tuh main foto tapi ya pakai dana sendiri. Kadang kalau minta terus ke orang tua agak nyusahin banget ya, nggak tahu diri itu. Ya walaupun mahasiswa ya pengen jalan-jalan dengan akomodasi gratis, ke tempat wisata gratis, artinya dibiayai ya nulis proposal. Nah, proposalnya lolos, dapat dana ya buat jalan-jalan, buat makan, bisa buat cetak buku, bisa buat publikasi, kayak gitu. Kemudian trik yang kedua tuh, misalnya nemuin hal yang aneh, unik. Ini saat ini sih tertarik sama mitos biodiversitas. Kadang di daerah tertentu ada burung yang dianggap masyarakat lokal nih membawa bencana, kemudian memunculkan makhluk halus. Nah, itu pokoknya sesuatu yang aneh di kehidupan kita, coba kita cari dulu sih. Nggak langsung nulis. Kita baca, cari literaturnya loh. Ini hoax atau fakta nih. Memang kayak gini yaitu ya nulis tuh dari kepo sih. Kepo gap analisis. Jadi masalahnya ya kita punya masalah tentang loh kok ini kayak gini, emang ada burung yang seperti ini, terus apakah itu benar di masyarakat itu atau enggak. Nah, kalau benar nanti seperti apa itu yang memancing bisa menulis sih. Jadi kekepoan kita sebenarnya. Kekepoan kita tentang hal yang dianggap tidak penting oleh orang lain. Padahal penting.
Itu kayak gitu sih cara cara pelan-pelan mancingnya. Itu dari kompetisi, dari nulis proposal biar dapat didanain, dan hal-hal unik yang di luar di luar umumnya masyarakat gitu. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, oke. Akhirnya ada yang bertanya lewat kolom chat Ini Rohmah dari Sariawan, Mbak Rohmah. Itu akunnya Wikan. Oh, ikan. Oh iya, iya, iya. oh ya. Wah, ini pas skripsi banget itu. Sesuai dengan yang dibahas. Untuk mengatasi stuck ketika menulis, ya kadang tidak sesuai teori. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa banyak tulisan yang kamu baca? Seberapa luas kajian literatur yang dicari? Jadi kita mahasiswa ataupun penulis Indonesia tuh sukanya nyari jurnal Indonesia. Ada yang suka cari jurnal bahasa Inggris? Ada nggak? Coba angkat tangan sih teman-teman semua pengurus ataupun calon anggota. Ada yang suka cari literatur bahasa Inggris atau luar? Tapi kebanyakan berbayar, Mas, kalau bahasa Inggris. Oh, Saya udah nyari ya, tapi berbayar, nggak bisa diakses jadinya. UIN nggak punya langganan ya? Saya udah pernah tanya di perpus, ada, tapi nggak tahu cara aksesnya gimana itu. Oh gitu. Di di email nggak sama perpus? Nggak ada. Mm-mm. Jadi umumnya kita yaitu untuk beberapa universitas tuh akses jurnal keluar untuk publikasinya terbatas. Kemudian kita belum senang baca yang bahasa Inggris. Jadi sesuatu hal itu belum ditemukan atau stuck ya, yaitu kajiannya masih terbatas. Sebenarnya ada, tapi kita harus lebih effort usaha untuk cari referensi tersebut. Dan ini ya tidak sesuai dengan teori atau enggak itu bisa masuk ke gap analisis. Yaitu masalahnya bisa, loh ini teorinya nggak sesuai berarti bisa dibandingkan nih. Datamu tuh bisa dibandingkan, kenapa nggak sesuai teori. Nah itu ya dibandingkan itu. Teorinya sesuai atau tidak bisa masuk ke pembahasan. Oh ya, jadi seperti itu sih. Stuck nulis ya. Kalau stuck nulis di bagian itu susah, coba ambil bagian tujuan lainnya. Jadi kan tujuan tuh punya payung. Jadi tujuan yang pertama itu tujuan atau pernyataan yang paling penting. Kedua agak penting, yang ketiga nggak terlalu penting. Ya itu ada apa ya? Ada tingkatannya. Jadi yang dibahas misalnya stuck di bagian yang penting, coba yang nggak penting agak nggak penting itu dicari. Biar nanti teman-teman ada kebiasaan baca nih, nemu ya diselesain yang gampang dulu baru yang mudah, yang susah gitu. Cari yang mudah dulu, kemudian yang susah. Biar nggak stuck di hal yang membingungkan tersebut. Nanti pelan-pelan kalau teman-teman tetap ngerjain ya bisa ketemu sih. Kalau enggak, bisa sharing dengan temennya,
tentang mungkin bisa saran dan lainnya, ya pokoknya sharing ya, sharing dengan teman bisa kayak gitu ya Wikan. Oke, Mas, terima kasih banyak tipsnya. Oke, suaranya ganti Wikan. Oke. Oh iya, sebentar Wikan. Tadi yang tempatmu stuck tuh di tujuan yang paling mana, Wikan? Sebenarnya lebih ke struktur komunitasnya, terutama yang bagian pembahasan spesies ini kenapa lebih sedikit, kenapa lebih banyak itu kan masing-masing spesies lagi saya bahas gitu lah. Pas mencari bagian spesies itu yang ditanyakan kenapa bisa ada abundance-nya besar di situ tuh nggak ketemu gitu. Hmm. Itu contohnya apa genusnya? Genus Adiantum, kalau spesiesnya lebih ke Adiantum philippense. Itu sih, Oh, Mas. kadang spesifikasi ke spesies literatur dari lokal ataupun luar terbatas itu cari di genusnya, genus yang sama di spesies yang berbeda, tapi genus itu mirip mirip dengan spesies itu. Jadi alternatifnya cari spesies dari genus yang sama, spesies lain dari genus yang sama. Mm. Kadang yang satu ada literaturnya banyak, kadang yang satu dikit. Coba dikaji yang hampir sama spesiesnya gitu. Biar kebuka sih, biar nggak stuck di situ-situ aja sebenarnya. Alternatifnya itu sih. Oh, oke, Mas. Terima kasih banyak sarannya. Oke, sama-sama. Ini yang cowok-cowok udah ya, kayaknya rajin-rajin gitu. Atau sedang nugas ini. Ada siapa aja sih? Isan, Ardian, Kurniawan Triaji, ya, 3 ya. Mungkin teman-teman dari calon anggota bisa tanya lagi nggak apa-apa, santai. Gimana? Mungkin ada pertanyaan. Kalau belum, mungkin panitia atau pengurus bisa menyampaikan teknis pembagian tim dan selanjutnya bisa disampaikan itu untuk announce awal persiapan sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa sih. Saya izin bertanya lagi, Mas. Oh iya, Jadi, seperti dulu saya juga pernah merasakan apa namanya dikjut, pradikjut dan lain-lain kayak teman-teman yang lagi dilakuin sekarang ini. Pertanyaan saya ini sebenarnya dasar banget sih. Untuk sebagai pemula, nah kita biar meminimalisir kesalahan identifikasi itu gimana ya caranya? Itu sih, Mas. Apakah di sini dibahas? Kalau misal nggak dibahas di sini, nggih, ngapunten mungkin bisa nah, dibahas di itu forum lain. Terima oh, kasih. nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Untuk misiden ya, sebenarnya gini, misiden itu fatal, tetapi untuk pemula masih umum. Jadi mungkin untuk expert ya,
sebuah misiden itu kesalahan fatal. Nanti misalnya ada tumbuhan spesifik pegunungan, tapi midennya tumbuhan itu ada di lowland, ada di daratan dataran rendah. Itu jadi misalnya peneliti itu merekomendasikan untuk memperbanyak spesies yang ditemukan di lowland itu dianggap yang di pegunungan. Itu misiden ya, misiden. Sebenarnya itu spesies lain yang berbeda. Mungkin genusnya sama tapi spesies spesifiknya beda. Itu untuk expert itu kesalahan, tetapi masih bisa direvisi. Ya, penelitian itu salah nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu direvisi, kasih saran yang benar dan kamu perbaiki dan diedit, itu sah-sah aja, nggak masalah. Jadi nggak masalah kayak gitu. Yang penting kalian jangan ngotot salah, ya itu. Apalagi teman-teman yang baru ke lapangan, baru belajar identifikasi ya emang rawan salah soalnya nggak kebiasaan. Untuk identifikasi expert itu yang terbaru adalah DNA barcoding. Jadi kita belum punya fasilitas untuk DNA barcoding, analisisnya ataupun treatmentnya juga cukup susah. Ya kita bisa pakai referensi buku yang kredibel. Contoh buku kredibel itu kayak di Indonesia tuh bukunya udah gede, maksudnya penulisnya udah penulis ekspert, kemudian contoh sampel spesimen gambarnya itu dari beberapa sisi, terus umum dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia, jadi bisa jadi acuan secara umum. Nah, itu bisa pakai buku panduan identifikasi itu. Kayak gitu. Kalau salah di lapangan ya untuk pemula wajar sih. Tetapi ojo banget-banget. Misalnya ketemu apa ya? Ketemu gagak. Ketemu, tahu kan burung gagak? Tahu ya burung gagak? Warna hitam. Nah, tetapi pemula kan dianggap itu elang hitam. Ya, sama-sama hitam tapi beda beda burung spesies dan famili yang terlalu jauh. Nah, itu ojo terlalu kebangetan salah idenya. Jadi teman-teman kalau ke lapangan bisa foto dengan detail, samain dengan buku identifikasi, terus ngobrol ataupun sharing dengan kakak-kakaknya, dengan pendampingnya, dengan orang lokal. Nah, itu kadang orang lokal lebih paham nama lokalnya sih daripada nama ilmiahnya. Tetapi untuk beberapa burung nama lokalnya hampir sama. Kupu-kupu belum ada nama lokal, laba-laba belum ada nama lokal, anggrek baru sedikit, herpetofauna ada beberapa nama lokal, burung nama lokal udah ada, anggrek, terus capung nama lokalnya juga belum rame banget. Jadi yang masih aman tuh burung sama herpet itu nama lokalnya udah ada dan masyarakat lokal juga cukup paham dengan nama lokal. Apalagi kalau teman-teman riset di desa konservasi atau masyarakat yang melek dengan konservasi itu lebih lebih nyambung dan lebih enak sepertinya kayak gitu. Misiden wajar kalau pemula, tapi kalau direvisi, diperbaiki, mau itu bagus. Ya kayak gitu sih, Wikan.
Terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa loh, ngomong aja. Jadi kita ya diskusi, sharing, biar sama-sama belajar gitu. Ya, jadi calon anggota nggak usah takut salah ident. Yang penting komunikasinya dengan warga lokal, dengan pengurus, dengan teman lainnya nyampe ya aman sih. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan untuk Mas Raffi? Dari calon anggota, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau kurang jelas atau gimana? Pak Salma mau tanya atau mau nyanyi? Enggak, Mas. Oh ya udah. Mungkin dari teman-teman, apakah sudah cukup? Jadi yang Mas Raffi bilang terkait teknis buat besok kan sore kan udah disampaikan. Mungkin teknis nanti penulisannya bisa disampaikan setelah besok pengambilan data, Mas. Setelah apa, Fatma? Apa, Mas? Setelah habis di lapangan. Iya, Oke. yang masalah penyusunan proposal dan lain-lain. Iya. Yang penting Ini metode. Yang penting pembacaan metodenya apa? jelas sih. Soalnya penelitian metodenya itu yang diuji sebenarnya. Tadi ini masih ada calon anggota semuanya ya. Kan tadi para pengurus sudah merembuk pembagian taksa ya. Mungkin saya bacakan di sini saja ya. Jadi nanti tetap di-share di IG Story dan apa? IG Biola Data. Jadi ini mungkin bisa diingat-ingat ya teman-teman yang sudah saya bacakan. Untuk taksa imago ada kupu-kupu dan juga capung. Untuk capung ada ardian, dan untuk kupu ada intan. Lalu untuk taksa tesia, yang pertama ada awan, yang kedua nanda. Lalu untuk taksa herpet, yang pertama ada raihan, yang kedua ada devina. Terus yang terakhir ada taksa orchid, yang pertama ada ihsan, dan yang kedua ada alfi. Mungkin bisa dipahami untuk seluruh calon anggota. Jadi besok kelompoknya akan dibagi jadi 2. Untuk taksa burung dan taksa herpet nanti akan berjalan bersama. Untuk taksa anggrek, imago yang nanti ada kupu sama capung nanti bisa bareng. Jadi seperti itu. Mungkin cukup Mas dari penyampaian bagian taksa.
Silahkan kalau calon anggota udah tahu kan, ada yang dipertanyakan, silahkan. Masih bingung tentang taksa ini apa, monggo kalau mau ditanyakan. Oh ya, catatan ya, walaupun teman-teman di ini udah dibagi sama panitia di plotkan taksa luput, taksa capung. Nah, ini nggak jadi patokan teman-teman hanya bisa di taksa itu aja. Habis itu teman-teman mau belajar taksa yang lain bebas. Jadi nggak ada paksaan teman-teman selanjutnya harus ditaksa ini nggak ada. Kalau bisa belajar semuanya nggak apa-apa, lebih baik. Soalnya ya Biolaska punya taksa yang banyak. Jadi ada banyak pilihan, teman-teman minatnya apa, belajarnya apa terserah. Gitu aja sih, nggak usah takut, santai aja. Teman-teman masih berproses selanjutnya cari ilmu dan pengalaman. Udah itu aja sih. Oke, Mas. Mungkin karena besok kita akan berangkat pagi-pagi, jadi ini udah jam 9 juga, bisa buat istirahat adik-adik sama teman-teman pengurus. Mungkin pelatihan penulisan pada malam hari ini kita cukupkan saja ya, Mas. Oke. Tapi sebelum kita akhiri, kita bisa semuanya bisa on cam untuk foto bersama melalui Zoom. Sebentar saja, sekitar setengah menit lah. Oke? Bisa on cam semua? Oke. Yang belum on cam bisa segera on cam. Safa, Alfi, Ida. Oke. Mungkin dalam hitungan ketiga bisa bergaya ya. Bergaya. Boleh. Oke, udah siap? Oke. 1, 2, 3. Ulangi. Ini ada yang screenshot tidak? Sebentar. Laptopnya lagi. Mbak Mei bisa screenshot nggak, Mbak? Berarti pakai laptopku udah satu sih. Sekali lagi, Mbak. Bisa. Oke. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup ya, teman-teman. Alhamdulillah, pelatihan penulisan pada malam hari ini telah terlaksana dengan lancar. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada Mas Raffi selaku materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pengurus dan calon anggota yang telah menyempatkan waktunya juga. Semoga besok acara di Jatimulyo bisa lancar. Amin. Mungkin itu dari saya, Mas dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berproses semuanya.